Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa budaya dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana budaya politik tim sukses episode 2. Beberapa minggu yang lalu kita sudah tampilkan bagaimana budaya politik episode 1. Pada hari ini kita akan membahas masalah politik juga. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio kami salah seorang pengamat politik dan juga praktisi Bapak Muhammad Idrus. Selamat datang di studio, Pak. Selamat datang. Juga selamat datang kepada salah seorang akademisi, dosen ilmu politik dari Embus Sangkar, Nopi Budiman MSI, alumni ilmu politik Universitas Gadjah Mada. Selamat datang di studio kami, Pak Nopi. Selamat malam, Pak. Selamat datang. Nah, pada sore ini kita akan berbincang karena seluruh bupati, wali kota, dan gubernur terpilih paling cepat itu untuk mengangkat pejabat eselon 2 dan eselon 3 dan berikutnya itu kan tanggal 26 Agustus. Nah, di tanah datar sendiri, Mak, bagaimana ini pendapat Bapak Muhammad Idrus tentang pengangkatan, pemilihan atau asesmen pejabat? Apakah tim sukses itu masih ikut di dalam hal tersebut atau tidak? Di dalam penentuan kepala dinas, Ya, itu adalah hak dari bupati dan wakil bupati terpilih. hak bupati dan wakil bupati terpilih. Berarti tim sukses tidak punya tempat. Tidak punya tempat. Tidak punya tempat. Ya. Berarti kalau ada yang mengaku-ngaku coba mengurus itu berarti tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Nah, yang dilakukan oleh kepala daerah itu seperti apa? Yang dilakukan kan ada seleksi. Oh, ada Ada seleksi. pansel. Ada pansel. Ada panselnya. Lalu ada aturan-aturan Ada syarat-syarat. aturan-aturan syarat-syarat yang harus diikuti. Nah, berarti itu murni hak bupati. Bupati dan wakil Bupati dan wakil bupati mereka terpilih. berbagi. Bukan berbagi, tapi berkoordinasi. Berkoordinasi. Iya, Berarti bukan juga berbagi. Tidak ada kewajiban bupati untuk bekerja sama dengan wakil atau berbagi saja. Tidak ada berbagi. Berbagi saja. Ya. Tidak ada berbagi, Aha, tapi koordinasi. koordinasi. Nah, jadi dalam hal ini bupati terpilih harus menempatkan orang-orang yang betul-betul sesuai dengan profesinya, sesuai dengan ilmunya, kemampuan. Sesuai dengan ilmunya. Bukan karena titipan. Oh, bukan karena titipan. Jangan karena titipan. Jangan karena titipan. Jadi kita berharap tim sukses jangan coba-coba menitip. Di dalam hal ini Di jangan dalam coba-coba hal, menitip. jangan coba-coba menitip. Kalau ada penitipan, bupati harus berani menolak. Oh, begitu. Ya, Jadi bupati harus bersedia menolak Ya. jika itu titipan dari titipan dari tim sukses. Nah, untuk pemerintahan yang lebih baik itu memang seharusnya seperti itu, pemirsa. Oke, sedikit sebelum kita lanjut, Pak Nopi, secara ilmu politik ini sejauh mana keterkaitan tim sukses itu apabila dilakukan asesmen pejabat? Apakah masih perlu diajak ikut? Kalau tidak, risiko seperti apa? Terima kasih Pak Irwan. Ada beberapa hal yang sebenarnya kita lihat dalam proses asesmen pemilihan kepala dinas ini sebenarnya. Yang pertama tentu saja ini adalah hak prerogatif dari bupati dan wakil bupati sebenarnya di dalam proses penetapan ini. Tetapi ini adalah dua ruangan yang berbeda sebenarnya. Yang satu adalah ruang politik, yang satu adalah ruang birokrasi. Ya. Pertimbangan-pertimbangan dalam sisi birokrasi politik itu akan tetap bermain di situ, gitu kan. Tetapi pada ranah sebenarnya ideal dari sebuah birokrasi itu sebenarnya ada tahapan-tahapan yang sebenarnya dilihat, ada prosedur yang harus dilihat di situ di dalam proses penetapan seorang pejabat di dalam pemerintahan. Ada beberapa hal yang kita sorot sebenarnya di dalam proses asesmen atau penetapan kepala dinas ini sebenarnya. Yang pertama, tentu saja dari sisi kepangkatan itu akan menjadi syarat utama sebenarnya di dalam proses penetapan seorang kepala dinas. Oke, sebelum kita lanjut, artinya Pak Nopi tadi setuju dengan apa yang disampaikan Pak Muhammad Idrus bahwasanya itu hak bupati dan berkoordinasi dengan wakil bupati. Ya. Itu Bapak Oh iya, Idrus. iya. Dan artinya ada syarat yang harus dipenuhi. Ya. Tidak ada istilah titipan-titipan. Tidak. Artinya Oh, setuju tidak dengan ada. Bapak? Oh, tidak ada. Ya. Ini adalah sebenarnya ini adalah kepentingan. Ini adalah di mana seorang kepala daerah berhasil dan tidak berhasilnya kepala daerah itu akan nantinya akan diimplementasikan oleh orang-orang atau pejabat-pejabat yang ditempatkan sebagai kepala dinas. Maka profesionalisme itu menjadi salah satu kunci untuk bisa
kepala daerah itu berjalan secara baik. Maka ada beberapa hal yang sebenarnya dalam konteks birokrasi sebenarnya kita harus lihat. Birokrasi itu tidak hanya sekedar dia adalah katalitik gitu. Dalam teori-teori pemerintahan modern itu adalah disebut dengan catalytic governance. Catalytic governance itu dia adalah seorang kepala dinas itu dia tidak hanya sekedar memberikan sebuah proses pelayanan, tetapi dia harus menggerakkan. Gitu. Yang kedua, yang harus dimiliki oleh seorang calon kepala dinas itu dia adalah empowering. Dia adalah orang yang menguatkan gitu. Menguatkan. Maka yang ketiga, dia harus produktif itu. Maka sebelum kita lanjut, kita potong sedikit. Bagaimana menurut Bapak Idrus, apakah teori yang 3 tadi itu sudah disiapkan di daerah kita? Kita berharapkan seperti itu. Dan kita sependapat dengan Bapak Novi. Apa yang telah disampaikannya. Artinya dalam pembentukan kepala-kepala dinas ini betul-betul bisa bekerja. Artinya betul-betul bisa membantu bupati. Karena kebanyakan yang sering kita lihat kepala dinas sedikit-sedikit melapor ke bupati. Bukan itu. Artinya kepala dinas itu bisa membuat kebijakan. Contoh. Ini di tataran praktek ya. Dalam praktek contoh jalan. Ada jalan berlubang-lubang. Gimana menyikapi dinas yang terkait? Langsung dieksekusi. Langsung dieksekusi, tidak harus melapor ke bupati. Kalau itu yang terjadi, sakitlah pula kepala bupati. Jadi buat apa kepala dinas? Kalau tidak bisa bekerja. Tapi selama ini mungkin di tataran praktek sudah ada, mungkin belum ada. Sebentar lapor sama bupati. Lapor. Jadi bupati seolah-olah tukang pikirkan jalan juga. Bukan kerja bupati mikirkan jalan. Jadi bupati tetapnya sebagai pengontrol saja. Pengontrol. Juga. Jadi bupati cukup sebagai pengontrol. Yang bekerja kepala dinas tadi. Itulah tugas kepala dinas. Itu tugas kepala dinas. Beserta anggota. Jadi di sini ada pula satu lagi. Suatu kepala pemerintahan, sekda itu harus kuat. Sekda harus kuat. Karena kuncinya pada sekda. Yang kedua, sekda itu betul-betul bisa mampu membantu bupati. Jangan ABS, asal Bapak senang. Nah, kondisi selama ini tidak baca daerah, tapi yang Bapak Idrus amati bagaimana? Sering terjadi ABS, asal Bapak senang. Padahal kondisinya tidak senang. Contoh. Ada kasus pegawai. Salah satu contoh pegawai mau pindah ke instansi lain. Sekda harus berani membuat kebijakan, tidak harus pula melapor ke bupati dulu. Pindah instansi saja. Cukup dengan sekda saja. Cukup sekda ini lapor bupati dulu. Kalau tidak kata bupati tidak jadi. Kalau tidak kata bupati kan tidak jadi. Jadi sekda itu harus mengayomi seluruh pegawai. Dan cukup sampai sekda kalau masalah hal-hal yang kecil. Hal-hal teknis seperti itu. Jadi jangan ditambah pula beban bupati dengan hal-hal kecil. Jadi sekda ini betul-betul orang yang punya ilmu. Jadi pesan juga ini untuk kepala daerah, tidak hanya untuk daerah-daerah yang tertentu, tapi seluruh kepala daerah agar betul-betul mencari sekda itu yang betul-betul bertanggung jawab terhadap seluruh kepala dinas. Karena administrasi pemerintahan ada pada dia. Jangan sedikit-sedikit lapor juga bupati. Jangan-jangan pulsa habis dilapor juga sama bupati. Pusing bupati. Jadi jangan diberi pekerjaan tambahan. Diberi pekerjaan tambahan bupati. Karena untuk jadi bupati itu prosesnya sudah panjang. Oke. Nah, Pak Robi, secara teori atau ilmu politik, seandainya ini kan kita tidak bisa terlepas dari tim sukses. Betul. Tim sukses itu kan membantu kemenangan. Seandainya mungkin tidak dilibatkan di dalam penyusunan kabinet atau tidak diakomodir pendapatnya, kira-kira efek seperti apa? Nah, ini yang belum sampai saat ini sebenarnya belum juga tuntas bagi dalam praktek-praktek politik kita sebenarnya. Bahwa tim sukses itu adalah ditempatkan sebagai orang yang maha kuat dalam konteks pertarungan politik. Padahal tidak ya? Padahal tidak. Berarti sesuai sekali dengan apa yang Bapak Idrus. Ini pekerjaan tim sukses sudah selesai. Selesai ketika pilkada selesai. Ketika proses pemilu selesai, ketika proses pilkada selesai, ini sudah selesai. Betul. Tinggal lagi bupati. Tinggal bagaimana bupati menjalankan kewenangannya
mari kita fungsi kontrolnya juga situ bermain gitu. Jadi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Nanti betul akan sebagai Pak Madrus ya, secara teori pun begitu. Teori gitu. Artinya tim sukses masanya berakhir di situ. Masa berakhir. Ya, tidak perlulah kita memaksakan kehendak orang-orang titipan. Iya. Kalau memang pemerintahnya mau baik. Nah, menurut saya ini yang akan menjadi perusak gitu kan. Kalau ini tetap diakomodir, karena banyak kepentingan yang terlibat di dalam proses pencalonan tadi, proses pilkada itu, pengusungan calon tadi itu banyak yang terlibat. Kepentingan yang terlibat ini akan menjadi patologi di dalam proses pembentukan bibit penyakit. Bibit penyakit bagi betul sekali. Betul sekali. Ya, jadi artinya Pak Idrus itu pun sudah mulai dilakukan di daerah kita sekarang. Artinya tim sukses tidak terlalu dilibatkan atau seperti apa? Ya. Kan ada proses. Sekarang menurut pandangan pantauan Bapak Madu seperti apa di Tanah Datar ini? Kita di Tanah Datar ini kita tidak terlalu mendalami ya. Ya. Ke dalam. Cuma kita berharap gitu. Berharap betul agar bupati ini betul-betul menempatkan orang-orang yang sesuai dengan ilmunya. Nah, yang kedua, yang perlu jadi tanda kutip, bupati Tanah Datar adalah bupati masyarakat. Seluruh Tanah Datar, bukan bupati tim sukses. Oh, begitu. Ini pemirsa yang menarik. Setelah jadi bupati, kita tidak pandang lagi lawan kawan ketika pemilu, tapi bupati masyarakat Tanah Datar. Oke. Bukan bupati tim sukses. Bukan bupati tim sukses. Tim sukses harus menyadari pula. Oh, harus sadar diri. Harus sadar diri. Ya. Dia bukan milik dia sendiri, tapi sudah milik masyarakat Tanah Datar. Jadi dipentingkanlah kepentingan masyarakat dulu. Masyarakat yang harus dipentingkan dulu. Harus dipentingkan masyarakat dulu. Jadi kalaupun ada waktu kampanye, salah seorang kepala dinas mungkin ikut dengan partai lain atau mendukung calon lain, tapi kalau dia memang memiliki kompetensi dan ilmu, tidak apa-apa juga diangkat. Tidak masalah. Karena kita berbuat untuk Tanah Datar. Iya, untuk Tanah Datar. Jadi kalau udah selesai pilkada, semuanya udah selesai. Sudah selesai. Ya, beda pandang politik itu biasa. Itu biasa. Itu biasa. Nanti kita ulang lagi 2024. Kita ulangi lagi. Itu biasa, ya kan? Nah, oke. Secara teori politik, Pak Novi, apakah di dalam pemerintahan itu ketika dia berjalan, itu ada nggak pengaruh-pengaruh tim sukses? Umpamanya dia tidak jadi menempatkan orang-orangnya. Mungkin dia akan lobby ke partai. Nanti akan berhubungan dengan DPRD atau parlemen. Seperti apa kira-kira gambaran? Ya, sebenarnya itu sah-sah saja terjadi, gitu kan. Tetapi sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh seorang kepala daerah yang terpilih di dalam menentukan sikap politiknya ini kan. Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Idrus tadi sebenarnya bahwa dia adalah bupati untuk masyarakat itu. Bupati untuk masyarakat Tanah Datar. Jadi saya sepakat dengan kata-kata bahwa bahkan pada tingkat partai politik pun sebenarnya dia sudah juga meninggalkan itu. Dia bukan lagi milik partai politik. Pendapat kita. Dia bukan lagi milik partai politik gitu. Dia sudah milik masyarakat. Dia sudah milik masyarakat karena pemilihannya bukan itu pemilihan atas dasar partai, tetapi pilihannya berdasarkan masyarakat secara langsung. Bahkan beberapa penelitian yang saya lakukan sebenarnya, politik identitas partai itu sebenarnya tidak lagi kuat mempengaruhi sebenarnya terhadap pilihan masyarakat sebenarnya terhadap salah seorang kandidat. Di dalam pilkada? Iya, di dalam pilkada. Bahkan justru kompetensi yang dimiliki oleh seorang kandidat itu sangat mempengaruhi terhadap kemenangan. Umpamanya kalau kita lihat dalam beberapa pemilu-pemilu umpamanya seperti yang kita lihat, kadang-kadang partai yang menang di pileg umpamanya itu juga justru tidak bisa berkutik ketika dalam situasi pilkada pun gitu. Dan belum tentu pun partai besar yang menang. Belum tentu partai besar yang menang gitu kan. Nah, ini adalah sosok siapa yang dimunculkan. Maka bagi saya kemenangan 42% Pak Eka ini sebenarnya ini adalah satu kekuatan besar karena dia didukung oleh 42% pemilih Tanah Datar. Jadi tidak pemilih partai ya? Bukan, bagi saya bukan pemilih partai. Bukan. Ini saya paham. Artinya Eka Putra dalam contoh kasus saja kita. Beliau dan Ricci didukung oleh 42% masyarakat Tanah Datar. Belum tentu semuanya basis Gerindra dan Demokrat. Belum tentu. Jadi artinya hari ini partai harus sadar diri juga. Harus sadar diri juga. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Pak Idrus? Partai harus sadar juga atau seperti apa himbauannya? Partai harus sadar juga dan partai jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak. Dan bupati harus berani.
menolak. Bupati harus berani menolak kalau tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan atau aturan. kompetensinya. Iya. Ya, oke. Nah, jadi diminta di sini keberanian bupati. Nah, sekarang berani nggak bupati menolak? Kan Iya. gitu. Jadi bupati yang baik tentu akan berani menolak apabila ada titipan yang tidak Ya. sesuai dengan Ah, aturan. iya. Tapi Iya. akan berani menegakkan aturan, Iya. walaupun seseorang yang akan dijadikan pejabat itu Iya. dulu pernah disebut-sebut sebagai lawan politik. Iya. Harus dibuang semuanya. Iya. Oke. Nah, harapannya kira-kira seperti apa di pemerintahan itu lagi, Pak Muhammad Idrus, dari segi pandang politik menurut saja yang cukup berpengalaman di politik. Kita meminta Aha. khusus di Tanah Datar ya. Ya, Pemerintahan ini berjalan dengan baik. pemerintahan berjalan dengan Iya. baik. Masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera. Utamakan dulu kesejahteraan masyarakat. Utamakan kesejahteraan. Apalagi kondisi sekarang. Iya. Emang kondisi sekarang seperti apa? Sudah sangat memprihatinkan? Sangat memperhatikan dengan adanya COVID ini. Iya. Jadi pemerintah harus benar-benar memperhatikan masyarakat. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan Iya. masyarakat. Harus tertuju kepada masyarakat. Dalam pelayanan, Ya, dalam pelayanan, ekonomi, nah, mungkin, iya. dalam pembangunan juga. Nah, untuk diketahui, masyarakat tidak butuh piagam-piagam dari Jakarta, dari Sumbar. Oh, begitu. Ya, Itu masyarakat butuh makan. masyarakat butuh Butuh makan. sejahtera. Yang Ya. dibutuhkan masyarakat itu. Iya. Bukan piagam kita dapat juara satu ini. Iya, iya. Itu untuk cukup. Tidak dibutuhkan masyarakat. Itu untuk kepala daerah saja. Nah, yang dibutuhkan masyarakat, dia sejahtera, anaknya bisa sekolah, Ekonomi bergerak. ekonomi bergerak. Kalaupun dapat piagam di Jakarta, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau Nah. tidak juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi Itu yang kalau dibutuhkan masyarakat sejahtera, Ya. walaupun tidak dapat penghargaan tidak ada masalah. Tidak masalah. Nah, Jadi suksesnya bupati, seorang bupati bagi masyarakat bukan berdasarkan piagam, Aha. bukan dari penghargaan-penghargaan, tetapi kesejahteraan masyarakat. oh iya. Ya. Jadi luar biasa sekali pemirsa. Harapan dari seorang tokoh politik yang mengamati perpolitikan sudah lebih kurang 22 tahun. Jadi masyarakat tidak terlalu butuh itu piagam-piagam. Iya. Tapi secara politik, nah mungkin apakah ada perbedaan atau setuju Bang Nobi? Sekarang kan kita dalam kondisi yang susah, COVID, belum tahu kapan berakhir. Masih perlu nggak kepala daerah itu mencari-cari gengsi dan popularitas seperti itu? Gimana? Ya sebenarnya popularitas itu ada ketika proses pertarungan terjadi gitu kan. Ya. Itu sah saja. Dalam konteks politik elektoral hari ini, proses political branding itu menjadi sesuatu yang mungkin lebih masif digunakan oleh para politisi hari ini gitu. Namun dalam konteks politik kekinian kita lihat bahwasannya ternyata proses political framing hari ini itu tidak lagi menjadi sesuatu yang wah bagi orang. Nah, bagi saya dalam konteks hari ini kan proses pilkada telah usai, kemudian pemerintahan baru di Kabupaten Tanah Datar ini sudah terbentuk. Biduk lalu Kiambang Betawi dan kita kemudian merapatkan ke Petah Minang, kemudian kita kembali merapatkan barisan. Maka disinilah kepiawaian seorang kepala daerah kita minta untuk bisa melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh, apalagi dalam proses penyusunan kepala dinas nantinya. Bagi saya ada 3 poin penting sebenarnya di dalam proses pembentukan kepala dinas itu. Seperti yang saya ulangi, yang sudah saya katakan dari awal tadi. Yang pertama itu birokrasi yang akan dibentuk oleh kepala daerah itu dia harus memiliki bersifat katalitik gitu. Dia adalah seorang katalisator gitu. Jadi jangan hanya sekedar titipan-titipan dan lain sebagainya. Ini akan berdampak, akan merepotkan si kepala daerah sendiri gitu kan. Ya. Karena dua pekerjaan kepala dinas ini juga nanti akan dikerjakan oleh kepala daerah. Artinya seperti itu jadinya nantinya. Karena dia tidak cakap di dalam proses. Nah, ini yang saya harapkan, dia harus catalytic governance. Yang kedua, dia harus empowering. Dia harus mampu memberdayakan. Setiap kepala dinas itu harus mampu menguatkan terhadap umpamanya dinas pertanian. Dinas pertanian itu harus mampu mendampingi, memandirikan masyarakat. Dinas pendidikan juga seperti itu. Dia harus mampu memandirikan masyarakat dan orang-orang, kelompok-kelompok yang didaunginya. Kemudian dia harus produktif. Jadi saat ini yang menjadi persoalan dalam konteks reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia. Birokrasi kita itu tidak produktif.
hanya pandai membelanjakan anggaran, tidak pandai menghasilkan anggaran. Begitu. Betul seperti itu. Betul. Jadi, Nah, bagi saya berharap kepada pimpinan kepala daerah yang terpilih ini, pilihlah orang-orang yang mampu memproduksi sesuatu, yang menghasilkan, tidak hanya menjadi beban dari pemerintah daerah itu. Ini yang harus kita lihat. Jadi 3 faktor ini menjadi kunci sebenarnya bagi seorang kepala daerah untuk menetapkan siapa yang berhak untuk, meskipun itu adalah hak prerogatif dia harus juga, kepala daerah itu harus juga meminta masukan siapa yang sebenarnya cocok ditempatkan pada posisi-posisi strategi, the right man in the right place. Ini kata kuncinya. Jadi jangan hanya asal camplok, ini si Anu ini karena dulu mendukung saya dan lain sebagainya, kemudian di tempat ini cocoknya, cocok ilmunya cocologi itu. Jangan cocok-cocokan saja itu. Nah, ini akan berdampak nantinya, apa dampaknya terhadap proses pelayanan publik. Jadi beberapa kantor itu sudah saya, beberapa orang-orang di birokrasi itu bahwa ini dekat dengan Syanu, ini harus pelayanannya seperti ini, akan berdampak seperti itu. Kalau titipan. Kalau dia titipan. Jadi pemirsa, ada 3 kunci setidaknya secara teori politik dan pemerintahan syarat jadi kepala dinas itu. Yang pertama tadi mampu sebagai katalisator. Yang kedua empowering, menggerakkan, memberdayakan. Yang ketiga productivity, memproduksi sesuatu. Nah, kira-kira apakah di tanah datar nanti sudah ada SDM seperti itu, Pak Idrus? Sebenarnya ada. Oh, sebenarnya ada. Ada. Tapi banyak yang punya kualitas. Banyak punya kualitas. Ya, banyak. Tapi mungkin karena kurang dekat, atau mungkin tidak punya jalur. Tapi kedepannya jangan terjadi seperti itu. Jangan terjadi seperti itu lagi. Pakailah yang betul-betul berkualitas. Menyambung kata Pak Novi tadi. Kepala dinas itu harus berada di daerah setempat. Oh, harus berada. Artinya dia harus berada di tanah datar ini, bukan dia rumahnya di luar daerah untuk pengamatan biaya. Kalau dia tinggal di Padang, pamannya berapa biayanya tuh? Untuk pulang. Iya, pulang. Ada kepala dinas yang tinggal di Padang, ditinggal di Solo. Pokoknya di luar tanah datar. Di luar tanah datar. Jadi harapan tidak seperti itu. Harapan tidak seperti itu. Harus tinggal tanah datar untuk penghematan biaya. Jadi bupati harus berani ngambil kebijakan. Syarat yang nomor 12-nya barangkali harus siap berdomisili di tanah datar. Tidak perlu kita mereka tinggal di mana-mana. Tidak perlu, harus di tanah datar. Nah, kalau harus ada gitu, harus ada konsekuensinya, harus seperti itu. Harus seperti itu. Kalau yang lainnya mungkin ada faktor-faktor lain yang perlu disampaikan kepada pemirsa atau kepada siapapun, pemerintah daerah, parlemen atau dan lain sebagainya. Seperti apa itu kepala dinas pejabat itu? Karena ini kan tergantung dengan kemajuan tanah datar. Yang kedua, kepala dinas itu betul-betul mau bekerja. Dan mau membangun tanah datar. Dengan punya niat membangun tanah datar, jangan membangun diri dia sendiri. Jadi selama ini ada juga barangkali yang membangun diri sendiri. Jadi hal-hal seperti itu harus dihindari. Niat yang penting. Niat dari hati gitu. Kita menjadi kepala dinas ini untuk siapa? Untuk masyarakat kah? Untuk membangun kabupaten kah? Atau untuk memperkaya diri sendiri? Betul. Nah, itu harus dicanamkan itu dulu. Niat. Niat untuk membangun masyarakat tanah datar. Membangun masyarakat tanah datar. Dan membantu pekerjaan bupati. Dan kepala dinas harus berani juga. Berani umpamanya datang tim sukses. Minta uang, minta proyek dan lain-lain. Bilang sama kepada tim sukses, Anda minta uang sebagai apa? Untuk apa? Jadi tidak mesti dikasih. Tidak mesti dikasih. Kepala dinas harus berani menolak. Dan jangan mau ditakut-takuti. Jangan mau ditakut-takuti. Oleh siapapun. Kita punya aturan. Luar biasa juga ini pandang Pak Muhammad Idrus ini. Jadi setelah diangkat oleh bupati seorang kepala dinas itu, siapapun yang mau minta uang, minta proyek dan lain tidak perlu dilayani. Tidak perlu dilayani. Kita punya aturan. Jika itu terjadi, kalau dia di desa minta uang apa namanya, tanya sama dia. Pakai kwitansi. Oh begitu. Uang apa namanya? Kalau uang partai disebut uang partai. Uang takut disebut uang takut. Kan ada namanya bagi uang sekolah kata orang kita. Jadi kadang-kadang kan kepala dinas ini kan jadi beban juga. Untuk sebentar datang untuk sukses. Minta ini. Jadi kepala dinas itu harus berani. Harus berani. Berani sesuai dengan aturan. Kapan perlu jika anggota tim sukses datang untuk meminta sesuatu, dia berani mengatakan ini tidak ada dalam aturan. Tidak ada dalam aturan. Kalau diancam nanti saya lapor bupati, silahkan lapor. Ada kepala dinas, mantan kepala dinas yang berani seperti itu, tapi nggak perlu saya sebut.
Ada. Harusnya orang seperti itu yang diangkat. Harusnya diangkat. Oke. Malahan sekarang disingkirkan. Oh, gitu. Ya. Mungkin karena tidak patuh sama Iya. Oke, jadi begini, sebelum kita akhiri wawancara kita ini, Iya. apa pesan-pesan Pak Muhammad Idrus kepada calon-calon pejabat eselon 2 dan termasuk kepada bupati dan tim sukses? Karena yang ketiga-tiganya kan sejalan ini. Sejalan. Ada bupatinya, ada tim suksesnya, ada calonnya. Iya. Nah, seperti apa? Pertama kepada bupati dan wakil bupati Ya. terpilih yang harus konsekuen dan harus hati-hati memilih kepala dinas Harus hati-hati, ya. dan terlepas dari intervensi siapapun. Dan harus lepas dari intervensi siapapun. Itu harus tuh. Siapapun tidak bisa intervensi. Hak kita sendiri. Hak kita. Yang kedua, sebelum kita menentukan, marilah kita berdoa dulu sama Allah. Minta sama Allah. Bertanya pada yang Maha Iya, Kuasa. kita minta sama Allah. Kita telepon Allah malam. Ayat online kita sama Allah. Waduh, luar biasa ini Pak Muhammad. Umpama gini, ya Allah saya menginginkan si A nya di kepala dinas, bagaimana ya Allah? Kalau kita sungguh-sungguh ada petunjuk dari Ada Allah. petunjuk. Jadi itu jangan ditinggalkan sama Allah. Selama ini barangkali itu yang kurang. Itu yang kurang. Kita hanya mendengar informasi dari manusia. Informasi. Ya. Jadi Apa salahnya kita ngadu pada Tuhan ya, pada Allah? harus dilakukan itu. Ini luar biasa sekali pemirsa, pesan dari seorang pemerhati dan pelaku politik ini. Ketika bupati akan melantik pejabat, ya jalan terakhir adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk pada minta Allah. petunjuk. Oke, secara ini nih Pak Nopi, closing statementnya di acara bincang siang kita ini seperti apa? Harapan-harapannya kepada kepala daerah tidak hanya di tanah datar. Saya melihat bahwa dalam proses pemilihan pilkada sudah selesai tadi, kemudian ini saatnya di mana tiba saatnya di mana dilihat kepiawaian dari seorang kepala daerah untuk menentukan kepala dinasnya, karena berhasil dan tidak berhasilnya pemerintah daerah itu tergantung kepada bagaimana dia meletakkan orang-orang yang akan memimpin di kepala dinas tadi Di dinas terkait. karena dia akan membantu bupati dalam proses menjalankan pekerjaan-pekerjaan Ya, betul. di daerah ini. Nah, bagi saya saran saya ada beberapa hal tadi di sampingnya, seperti kalau Bapak tadi mengatakan bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk dan lain sebagainya, itu kan dalam konteks keagamaan kita. Itu dan harus, karena hal itu pasti sudah menjadi kebiasaan kita sebagai seorang muslim. Ya. Tetapi dalam konteks bagaimana bekerja profesional dan lain sebagainya, ini menjadi kata kunci juga itu. Kata kuncinya adalah profesionalisme, personalitas seorang yang akan kita pilih menjadi kepala daerah itu penting sekali. Menjadi kepala dinas itu menjadi penting sekali. Jadi jangan dilupakan, intervensi pasti ada. Pasti ada intervensi dari kekuatan. Pasti ada. Jadi harus melawan itu. Ya. Intervensi dari kekuatan di luar umpamanya dari partai politik, dari tim sukses dan lain-lain, pasti ada. Tetapi ini kembali lagi kepada seorang kepala daerah tadi, bagaimana kemudian dia mampu menetapkan sesuai dengan standar-standar yang sudah dia tetapkan. Bagi saya, khususnya untuk Pak Eka Putra dan Pak Riki, bagi saya dia adalah orang-orang yang justru sudah banyak makan asam garam di dalam proses bagaimana dalam proses politik, apalagi Pak Eka adalah mantan Wabendum Partai Demokrat dan lain sebagainya. Artinya dia sudah punya kriteria atau instrumen-instrumen untuk bisa menetapkan itu. Bagi saya pasti tiangnya adalah bagaimana kemudian mampu mencegah dari kekuatan-kekuatan eksternal yang akan mengancam keputusan-keputusan penting dari seorang kepala daerah dalam proses menetapkan itu. Ya, berarti sepakat ya. Sepakat. Nah, sekarang yang terakhir di pertanyaan saya ini. Kadang-kadang kalau tidak bisa melalui tim sukses dan lain-lain, bagaimana pengaruh seorang ibu bupati dalam hal ini, Pak Muhammad Idrus? Untuk bisa bertempat tangan. Gimana, Pak? Bupati itu kan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bagaimana kalau ibu yang mengintervensi, istri bupati? Ini penting ini. Kalau itu terjadi, bupati harus berani. Harus berani melawan kehendak Harus berani. istrinya. Ada bupati yang berani seperti itu. Oh, ada yang berani seperti Ya, itu. saya pernah mengalami salah satu wali kota. Ya, salah satu wali kota. Dia dekat dengan saya. Ya. Diintervensi sama istri tidak bisa. Apa katanya?
bukan urusan kami. Ini urusan bupati. Ini urusan wali Oh, kota. luar Ini biasa. waktu wali kota nih. Iya, waktu jadi wali Ini kota. urusan wali kota. Tidak ada urusan ibu-ibu. Kan ini perlu juga kita bahas pemirsa. Ya, ibu-ibu, Karena kan, iya. ibu-ibu cukup dewe. Cukup ya sesuai porsinya. Nggak usah terlalu maju. Bukan terlalu maju. Tidak boleh ikut serta dalam pembentukan kepala dinas ini. Iya, karena yang kepala daerah itu suaminya, bukan dia. Iya, memberi masukan boleh, tapi intervensi tidak boleh. Nggak, kan persoalannya kalau Nah. ditolak terus kehendak ibu ini kan jadi nggak mesra juga itu Pak Muhammad Idrus, berpengaruh juga ke kinerja. Ini bagaimana ini? Itu tergantung menyikapinya. Tergantung menyikapi. Iya, ini kan urusan kerja. Iya. Nah, Jadi pengalaman Pak Idrus dulu dengan salah seorang wali kota dulu gimana si Bapak menyikapi itu? disikapi, ditolak depan saya waktu itu. Di depan Pak Muhammad Idrus. Iya, Ya, ini urusan wali kota, ini urusan wali kota, bukan urusan perempuan. perempuan. Waduh, luar biasa. Jadi saya memberi pengertian sama istri wali kota. Saya memberi pengertian. Menerima. Ya. Jadi jangan, tergantung kita menyikapi. Tergantung menyikapi. Iya. Kalau persoalan itu jangan takut lah. Jangan takut Iya. ya. Jadi pemirsa, ini sepertinya sesuatu kelucuan tapi terjadi. Iya. Betapa banyak kepala daerah yang akhirnya karena masukan, desakan atau rengek-rengekan dari seorang istri akhirnya tidak jadi keputusan yang baik itu. Seorang bupati harus kepala Dan- daerah harus menolak. Jika tidak sesuai aturan kita Ya. larang, meskipun Kita istri kita ya. sendiri. Iya. Ya. Walaupun istri kita sendiri. Iya. Jadi jangan hancur daerah ini gara-gara Jangan kita. istri. Kamu tidak ganti istri. Ada. Jadi pemirsa, itulah bincang siang kita menuju sore ini yang menarik sekali dari para politisi ini. Salah seorang Pak Muhammad Idrus, tim sukses yang sudah kenyang makan asam garam politik di Sumatera Barat dan di luar daerah, termasuk sampai ke Sulawesi. Begitu juga dengan Pak Novi Budiman sebagai akademisi politik, ilmuwan politik, dan dosen di Yayan Busakar di Jurusan Ilmu Politik. Sungguh menarik sekali kedua-duanya. Klop ini tidak ada yang perlu kita perdebatkan, cuma pesan-pesan untuk bupati dan kepala daerah lain yang terpilih. Demikian saja, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kita akan lanjut dengan episode berikutnya tentang persoalan daerah, khususnya daerah Tanah Datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.